tentunya mewakili dari perwakilan daerahnya masing-masing, dan acara ini tentunya terselenggara untuk ketua penyelenggara Munas kita ada Bu Kamelia Panduwinata Lubis. Terima kasih banyak untuk menyelenggarakan acara ini. Normalitas baru membutuhkan moralitas baru menuju Indonesia maju. Saya nyontek di sana. Kurang kreatif ya. Yang ada kata-katanya bagus, saya pakai aja lah, lumayan ya. Dan tentunya untuk acara kali ini terselenggara berkat adanya dipimpin oleh Ketua Panitia Penyelenggara Munas kita, Ibu Kamelia Panduwinata Lubis. Karena itu Bu, kita ingin dengarkan juga sepatah dua patah kata laporan Ketua Panitia Penyelenggara Munas kita. Kami persilahkan kepada Ibu Kamelia Panduwinata Lubis untuk menyampaikan laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum semangat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Hikmah Pusat, yaitu Bapak Taufik Rahzen, beserta jajarannya. Beliau ini yang selalu memberikan gagasan, pemikiran, sehingga kita, Kerapatan Indonesia Tanah Air, berada di sini dan berdiri sampai detik ini. Tepuk tangan dong buat beliau, Pak Taufik Rahzen. Yang saya hormati dan yang saya banggakan juga, Bapak Ketua Badan Kebijakan, Bapak Kiai Haji Maman Imanul Haq dan jajarannya. Beliau ini tokoh yang selalu menjadi motor, penggerak, dan semangat kita dalam membangun Indonesia. Salam hormat Pak. Di Abun, selamat datang Pak. Terima kasih sudah menjadi majelis hikmah juga ya, yang ada di kita, Kerapatan Indonesia Tanah Air. Yang saya hormati Gugus Karsa Pusat. Oh Ibu ya, Ibu hadir ya Pak ya. Ibu, selamat siang Ibu. Dan yang saya hormati Gugus Karsa Pusat maupun daerah. Yang saya hormati juga perwakilan pusat, daerah, dan yang saya hormati dan saya sayangi para tamu kehormatan, tamu undangan, para peserta Munas kita Bandung yang bertemakan normalitas baru membutuhkan moralitas baru menuju Indonesia maju. Salam Pancasila, mana semangatnya? Kalau saya bilang kita Indonesia, jawabannya Indonesia kita. Gitu. Kita Indonesia. Sekali lagi, kita Indonesia. Terima kasih, saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di acara Musyawarah Nasional Kerapatan Indonesia Tanah Air. Kenapa kita pilih di kota Bandung? Karena awalnya kita itu ada di Jogja, tetapi akhirnya berpindah ke kota Bandung karena berbagai alasan. Mungkin karena juga salah satunya adalah karena COVID. Kalau di Jogja kita akan naik pesawat sehingga mungkin sulit, tapi di kota Bandung kita akan cepat berkoordinasi. Dan juga di kota Bandung ini, banyak memiliki nilai budaya yang di sini juga lahir wirajiwa kita. Yang kemarin ada Ibu Dr. Wendy juga di sini ya Bu, lahirnya wirajiwa di kota Bandung selain tempat-tempat bersejarahnya. Dan siang ini kita akan mengunjungi beberapa titik
melalui kegiatan historical walking. Nanti boleh teman-teman ikut di dalamnya, ada historical walking, tempat-tempat bersejarah di Bandung, kita akan mengelilinginya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya selaku Ketua Panitia melaporkan bahwa acara Munas kali ini dihadiri oleh unsur-unsur utama kepengurusan kita atau Kerapatan Indonesia Tanah Air yang terdiri dari Majelis Hikmah, Badan Kebijakan, Gugus Karsa Permusyawaratan, serta Dewan Perwakilan. Dan sungguh luar biasa sekali kali ini acara kita ini dihadiri juga oleh seluruh ketua-ketua perwakilan daerah. Boleh ketua-ketuanya dan perwakilannya pada saya sebut boleh berdiri ya. Ada Kita Jakarta, salam Pancasila ya. Ada Kita Cirebon, salam Pancasila ya, suaranya ya. Ada Kita Bogor, semangat dong. Merdeka. Ada Kita Medan yang dipimpin oleh Pak R.E. Nainggolan. Ada Kita Jogja, oh, salam Pancasila. Ada Kita Sumedang, oh salam Pancasila, perempuan loh, perempuan hebat. Nah ada Kita Majalengka, salam Pancasila. Ada Kita Banten, salam Pancasila, luar biasa banget. Dan ada lagi dewan-dewan perwakilan yang hari ini menjadi peserta Munas. Hah? Mana ada yang nggak disebut? Oh ya, Kita Depok. Salam Pancasila. Jadi hari ini luar biasa banget. Dan mereka ini ada banyak lagi hari ini juga deklarasi di daerah lain yang Balikpapan, Banjarmasin ya Sekjen. Di mana lagi Sekjen? Pekanbaru, Lampung. Nah, hari ini 3 deklarasi, tepuk tangan buat semuanya karena ini bergulir terus dan saya nilai Pak Ketua, nah ini luar biasa banget, dahsyat sambutannya di setiap daerah, dahsyat banget. Jadi hari ini teman-teman yang ada di sini pilihan ini ada 75 peserta Munas Bandung Rabu 28 Oktober 2020. Tepuk tangan buat kita semua. Selanjutnya saya sampaikan dimulai dari registrasi peserta yang sudah dilakukan. Ada juga acara rapid test, teman-teman di rapid test. Mudah-mudahan semua kita di sini jauh dari virus corona dan sehat semuanya karena kita melakukan protokol kesehatan yang luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua dan peserta medis. Terima kasih Bu Dr. Wendy. Mohon maaf apabila dalam berjalannya acara ini kami selaku panitia banyak kekurangan, kesalahan di sana sini yang pastinya saya dan teman-teman adalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan hilaf, maka saya mohon maaf. Saya ada pantun nih sedikit nih Pak. Mana nih ya? Tadi saya tulis-tulis nih. Kalau saya kan nggak secanggih Pak Ketua nih yang jago berpidato. Ini saya ada pantun untuk menutupnya. Mana ada pantunnya? Oh ini. Ada tamu naik kuda, naik dari Tanjung Pinang. Cak, gitu dong. Selamat datang peserta Munas kita Indonesia. Selamat menikmati Munas kita di Kota Kembang. Sekali lagi ya. Satu lagi, boleh. Belum. Pagi-pagi olahraga. Cakep. Olahraga, makan pisang. Cakep. Kita bersama-sama merapatkan diri untuk Indonesia. Ketua kita Pak Kiai Haji Maman Imanul Haq, selamat dan teruslah berjuang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ketua Panitia Penyelenggara Munas kita Bu Kamel. Cakep Bu Kamel. Kita lanjutkan di acara Munas Musyawarah Nasional Kerapatan Indonesia Tanah Air. Yang terhormat para hadirin, kita akan simak ada pemutaran video profil Kerapatan Indonesia Tanah Air. Kita Kerapatan Indonesia Tanah Air. Apa wacana kita?
Kita, Kerapatan Indonesia Tanah Air, adalah koalisi independen yang menyemai, mengembangkan, dan melestarikan tanah air Indonesia sebagai bagian dari diri, identitas, dan masa depan bersama. Kita bergerak dalam politik kesadaran dan mengawal tujuan berbangsa dan bernegara. Kita berusaha membangun masyarakat terbayang, imagined community, yaitu Indonesia yang maju, kreatif, dan berkelanjutan. Peradaban Nusantara yang kaya dan beragam merupakan alas pembentukan Indonesia sebagai negara bangsa yang ditenun atas asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka kita terpanggil untuk meneguhkan moralitas dan tanggung jawab sebagai kekuatan besar untuk menggerakkan perubahan yang mendasar dalam semangat gotong royong. Kerapatan artinya kepekatan, kekentalan, soliditas. Istilah ini pertama kali digunakan dalam Kerapatan Pemuda 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda. Kerapatan adalah istilah lama yang ditafsirkan secara baru yang menemukan momentumnya pada saat pandemi COVID-19 ketika masyarakat diminta berjarak. Proses pembentukan negara bangsa Indonesia selama revolusi kemerdekaan 1945-1949 dari individu yang terpecah dan suku yang berpisah merapat menjadi satu, Indonesia. Apa wicaksana kita? Pertama, kita mentransformasi relawan Jokowi Amin menjadi wira bangsa Indonesia. Kedua, kita adalah gerakan politik kesadaran yang tidak akan pernah menjadi partai politik. Ketiga, kita adalah kalyana mitra, teman sejati bagi semua pihak untuk mengawal tujuan berbangsa dan bernegara. Kita dideklarasikan oleh 75 perwakilan relawan dari berbagai daerah dan profesi di Gedung Juang 45, Jalan Menteng Raya 31, Jakarta Pusat, Rabu 19 Agustus 2020, bertepatan dengan 1 Muharram 1442 Hijriah, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Tidak ada kami, tidak ada kamu, yang ada kita Indonesia. Bagaimana struktur organisasi kita? Kita, Kerapatan Indonesia Tanah Air, dalam pengelolaan dan proses pengambilan keputusan serta susunan pengurus berpegang pada nilai dasar Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai dasar ini hendaknya tercermin dalam struktur kepengurusan dengan memakai pemaknaan nomenklatur 17-8-1945. Karenanya, di kita ada 4 lembaga: Majelis Hikmah, Badan Kebijakan, Gugus Karsa Permusyawaratan, dan Dewan Perwakilan. Tanah air satu, toleran dan damai. 17 Majelis Hikmah kita. Taufik Razem, Ketua Majelis Hikmah kita. Kiai Haji Abun Bun Yamin, Sekum Majelis Hikmah kita. Delapan Badan Kebijakan kita. Maman Imanul Haq, Ketua Umum kita. Alep Zaki, Sekretaris Jenderal kita. Kamelia Panduwinata Lubis, Bendahara Umum kita.
Anang Girindra Wardana, Kajian dan Strategi. Dewi Kurnia Salwa, SDM dan Training. Hanif Muhammad, Humas dan Jaringan. Yongla Patria M, Hukum dan Advokasi. Dus Wahid, Media dan Literasi. 19 gugus karsa permusyawaratan kita. Ramram Mukhlis Ramdhani, Koordinator Gugus Karsa Permusyawaratan kita. 45 Dewan Perwakilan. Nia Syarifudin, Koordinator Dewan Perwakilan kita. Ya, itu tadi video profile. Jadi saya sih yang baru kayaknya semakin mengenal dengan kita. Kalau yang di sini sih kelihatannya semuanya sudah tahu dan sudah mengenal satu sama lain. Atau ada yang belum, Bu? Bu Kamel biasanya ada yang belum kenalan atau gimana nih, Bu? Sudah kenal semua kan ya? Berarti saya yang kenalan dengan Bapak Ibu semuanya dengan menonton video profile tadi. Nah, kali ini untuk semua peserta Munas, kita akan lanjutkan untuk acara. Ada wacana budaya kali ini yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Hikmah kita, Bapak Taufik Rahzen. Kami persilahkan kepada Ketua Majelis Hikmah, Bapak Taufik Rahzen. Proklamasi. Ya, sebelum nanti ke Bapak Taufik Rahzen, kita terlebih dahulu akan simak ada sambutan Ketua Umum kita dari Kerapatan Indonesia Tanah Air, Bapak Kiai Haji Maman Imanul Haq. Kami persilahkan kepada Bapak Kiai Haji Bapak Maman Imanul Haq untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu dan salam sejahtera bagi kita. Salam Pancasila. Allahur Rahman, Allahur Rahim. Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Sayang telah melimpahkan kasih sayangnya pada kita sehingga kita bisa berkumpul di aula Hotel Grand Pranger ini, sebuah hotel yang penuh sejarah di mana para pemimpin Asia Afrika melahirkan sebuah deklarasi penting di tempat ini bahwa kita harus menunjukkan jati diri dan bisa mengarah kepada perdamaian dunia. Kita pun bersyukur karena acara Musyawarah Nasional ini memiliki beberapa hal penting. Yang pertama, ini kebetulan adalah tanggal 28 Oktober. Jadi di tempat ini kita akan merumuskan apa yang disebut dengan Sumpah Baru Bangsa Indonesia. Di tempat ini pun kita akan merefleksikan 1 tahun kepemimpinan Jokowi Ma'ruf Amin. Tentu saya mengucapkan salam hormat saya untuk Pak Jokowi. Selamat pagi, Pak. Dia terus mengacungkan tangan tanda optimisme. Saya pun menghaturkan selamat pagi untuk Bung Karno dan Bung Hatta. Duduk semalaman di sini menunggu kami. Terima kasih, Pak. Bung Karno 2 kali mendeklarasikan hal penting. Pertama,
ketika Bung Karno 17 Agustus 45 memproklamasikan Indonesia sebagai nation state. Yang kedua, 30 September tahun 1960, Soekarno pun mendeklarasikan bahwa Indonesia adalah bagian dari warga dunia. Tetapi kita tahu bahwa perjuangan sebagai bangsa ini berat karena masyarakat ternyata lemah dalam bidang literasi. Maka sengaja Bung Karno pun kita minta untuk duduk di tempat ini, melototin kita bahwa Indonesia tidak akan pernah maju kalau kita tidak mau membaca. Indonesia tidak akan pernah maju kalau kita tidak mau melakukan pembacaan ulang terhadap masa depan. Makanya dalam Munas ini kita akan mempertemukan antara masa lalu dengan masa depan pada suatu momentum. Ini yang disebut oleh kita normalitas baru, membutuhkan moralitas baru menuju Indonesia maju. Tepuk tangan untuk kita semuanya. COVID-19 ini membuat kita terkejut. Karena ada sebagian yang tiba-tiba pasrah, menangis, bahkan seolah-olah dunia hendak kiamat. Pada pandemi ini berulang tiap 100 tahun sekali. Dan di sini di Bandung, ada seorang dokter namanya Pasteur. Bagaimana Bandung ini menjadi sebuah kekuatan besar, termasuk Kang Denny, Rudiana, dan kawan-kawan, memulai tradisi bahwa daripada kita terus mengeluh, cemas, bingung, lebih baik kita tampil survival, menghadapi COVID-19, dan kita akan maju. Terima kasih Kang Hanif dan kawan-kawan, tepuk tangan. Ketiga, Munas ini menjadi sebuah refleksi bagi kita semuanya. Kemana sebenarnya Indonesia akan melangkah? Ada orang menyatakan bahwa kita adalah reaksi dari kaminya Gatot Nurmantio dan Dini Samsudin. Kita berdebat di seluruh TV. Kita beradu wacana. Kita dituduh membiayai teman-teman yang menghalangi Gatot di Magelang dan Surabaya. Dan kita tidak pernah lalu merasa tertuduh karena kita bukan berhadapan dengan kami. Kita berhadapan dengan cita masa depan Indonesia. Kita tidak pernah takut dengan siapapun yang hanya mengandalkan kepangkatan. Ada orang bertanya, kenapa Kiai Maman berani menghadapi Pak Gatot yang Jenderal Bintang 4? Saya bilang, saya lahir langsung jadi Jenderal Bintang 9, Nahdlatul Ulama. Makanya ketika Pak Gatot menuduh teman-teman bahwa dibayar untuk menghadang mereka, saya katakan di Kompas TV ketika itu, saya katakan penghinaan besar. Para elit siapapun yang menghina bahwa rakyat membela Indonesia karena dibayar, ingin menjaga NKRI karena dibayar. Lalu saya katakan kepada jenderal yang terhormat itu, rakyat tidak pernah terluka dengan senjata. Tapi rakyat akan menderita dan melawan dengan kata-kata yang menyakitkan. Makanya ketika kami akhirnya tiarap, 4 orang di Bandung, 8 di Jakarta, 2 di Medan, dan sebagainya, kita tidak melihat apapun kecuali kita terus berjalan. Demokrasi tetap berjalan. Inilah yang membuktikannya termasuk Munas ini. Saya dapat WA dari beberapa majelis hikmah, jangan sekedar deklarasi, kita harus mulai bikin program. Maka inilah program dari kita. Pertama adalah Wira Bangsa, di mana seluruh relawan Jokowi Ma'ruf Amin hari ini tidak perlu lagi membela Jokowi, tidak perlu lagi membela Ma'ruf Amin, karena keduanya sudah menjadi presiden dan wakil presiden milik semua bangsa ini. Yang kita bela adalah kepentingan Indonesia. Yang kita bela adalah sebuah kebijakan dari Jokowi Ma'ruf Amin yang memihak kepada masyarakat. Jokowi berjuang, dan saya katakan kepada Watimpres Maulana Habib Lutfi bin Yahya, saya sampaikan juga ke Presiden, kita akan selalu berdiri di belakang Jokowi Ma'ruf Amin selama optimisme, selama kegiatan, program memihak kepada kepentingan rakyat dan demi Indonesia yang lebih maju. Kita memusuhi orang yang pesimis,
tidak punya masa depan, cemas, galau, dan lain sebagainya. Lalu kita punya program Kalyana Mitra, Wirajiwa, Gardu Garuda, Kewiraan Indonesia, Festival Gagasan Indonesia, Pesantren Melodia Santri. Hasilnya sudah lihat. Tadi Mars, saya nangis. Mars yang dinyanyikan oleh anak-anak muda dari Sanggita, dipimpin Dr. Yus Widarja, telah membangkitkan kembali bahwa anak-anak muda yang menjadi bonus demografi yang katanya kehilangan ideologi, ternyata kalau kita ajak dengan nilai seni, nilai keindahan, mereka kembali maju ke depan untuk membela Indonesia. Di sini pun ada Kamulian Koperasi Kria. Pak Jaki, sekjen yang saya cintai ini, adalah seorang pengusaha. Dia bergerak di hampir seluruh provinsi di Indonesia, membuat koperasi yang bukan hanya sekadar koperasi. Di sana ada dana, di sana ada daya, di sana ada dasa. Tapi yang terpenting dalam koperasi kita ada data. Karena kegagalan dalam program pemerintah itu adalah gagalnya validasi data. Ada orang kaya yang terus-menerus mengaku miskin supaya dapat bantuan. Ada orang-orang miskin yang senang disebut miskin supaya terus dapat bansos. Inilah koperasi yang akan terus digagas. Setelah acara ini nanti malam, sekjen harus berangkat ke Kalsel. Dia pun saya minta untuk kemarin panen raya di Lampung, panen singkong seluas 10 hektar. Dan saya minta kepada salah satu gugus karsa, Saudara Iman, untuk menulis apa yang disebut dengan transformasi ACI. Bagaimana ACI tidak hanya jadi ACI, tapi dia jadi cireng. Dan cireng tidak hanya cireng ketika itu dijual dengan online. Dan alhamdulillah pembeli cireng dari kita sudah hadir langsung dari Korea. Tepuk tangan untuk Bu Ayu. Saya menyebut Hamsi Hamidah. Hamza Hamidah. Bayangkan, setelah itu ada Bajarti. Bajarti nanti Pak Taufik Rahazian akan menjelaskan bagaimana Bajarti. Nah, program-program ini akan menjadi program unggulan. Kita berbeda dengan relawan manapun, karena kita punya struktur kepengurusan yang sangat bagus. Kita pun punya anak-anak muda yang tampil di depan. Tapi jangan lupa, kita punya orang-orang tua yang hebat. Ayahanda tercinta Kiai Haji Dr. Abun Bunyamin adalah orang yang mendeklarasikan kita ini dan terus mensupport kita, hadir di tiap perboan dan memberikan masukan. Ada Pak D. Widodo yang tahu persis bahwa hidup ini tidak hanya serat tipis tapi juga ada tebal. Tetapi tentu di balik semua itu ada seorang motivator, inisiator, orang yang tidak berhenti untuk lalu terus menggagas ide besar. Tepuk tangan untuk Taufik Rahazian. Lalu kita akan kemana setelah ini? Kita tidak kemana-mana, kita tetap di Indonesia. Tetapi ide dan gagasan ini akan mendunia. Dan saya membutuhkan yang merajut dengan sabar bagaimana Indonesia ini dirajut. Makanya kehadiran dari Mbak Nia Sarifudin sebagai koordinator Dewan Perwakilan betul-betul sangat penting. Tepuk tangan untuk Nia Sarifudin. Puluhan tahun Mbak Nia turun naik pesawat sampai lupa bahwa anaknya sekarang sudah gede semuanya. Untung suaminya Pak Bambang Gembos itu orang yang aktivis juga. Dia biarkan istrinya datang ke Papua, ke NTT, kemana-mana, ke Aceh. Dan dia selalu bilang betapa sulitnya membuat Indonesia ini utuh. Apalagi kalau ada provokator yang terus-menerus ingin mengganti Pancasila. Ada provokator yang ingin memecah belah NKRI. Ada provokator yang ingin Indonesia ini hancur. Mereka muncul atas nama agama. Mereka muncul atas nama orang-orang yang sok membela negara. Padahal mereka adalah koruptor-koruptor busuk yang ingin menghancurkan Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi milik asing. Saya berterima kasih ada Pak Marbawi Aman Katong. Tadi malam beliau tausiah. Tapi karena amplopnya sedikit hanya 5 menit. Saya pun berterima kasih kepada tim supporting system yang begitu hebat, anak muda, Pak Entus dan kawan-kawan. Dan dokumentasi ini akan menjadi dokumentasi yang sangat hebat. Ada beberapa seniman. Insya Allah nanti malam kita di Majestic termasuk 100 tahun Majestic. Di mana ada film
hitam putih pertama Lutung Kasarung ditayangkan, kita langsung akan mengenalkan sebuah acara pertunjukan langsung dari Pasar Gembrong Jakarta, dari Yogyakarta, Galam Zulkifli, dari Bali, dan dari Bandung. 4 kota yang menjadi pusat budaya, pusat ekonomi, pusat politik, serta kekuatan ruh Indonesia bergabung semua pada kita, Kerapatan Indonesia Tanah Air. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya ingin membuka Munas Nasional Kerapatan Indonesia Tanah Air. Audio Jungle. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Majelis Perwakilan Daerah. Yang pertama, Ayahanda tercinta Pak RN Nainggolan. Silakan berdiri, Pak. Ini tepuk tangan. Bikin acara hebat-hebat billboard saya hari ini di Medan, di beberapa titik termasuk di bandara. Sehingga ada yang bertanya, ini kayak Maman mau jadi apa? Padahal saya bilang aku mau jadi nggak jadi apa-apa. Keinginan saya hari ini ingin jadi rambut lebih tebal. Saya terima kasih kepada sahabat saya tercinta Pak Handi Jatna dari Kita Banten. Beliau seorang pengusaha dan juga mengusahakan ekonomi kerakyatan. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Hadir juga Ibu Nyai dari Asosiasi Pesantren Nusantara Indonesia, Ibu Nyai Haja Upik Rofiko. Ini Ibu Nyai muda yang hari ini sedang terus mengupayakan penghijauan seluruh dunia, seluruh Indonesia, dan dia mewakili juga Nahdlatul Ulama. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, Dr. Wendy yang selalu tersenyum dengan Pak Jaki, dan semua orang yang terus bergerak demi Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ketua Umum kita Bapak Kiai Haji Maman Imanul Haq. Dan tentunya tadi kita juga sudah simak dan langsung dibuka untuk Munas dengan pemutaran video spesial, dan tadi saya sudah kenalan dengan pengurus-pengurusnya yang ada di keorganisasian dan beragam kegiatan. Dan kali ini kita akan simak juga wacana budaya yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Hikmah kita, ada Bapak Taufik Razan. Kami persilahkan kepada Bapak Taufik Razan. Proklamasi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, salam Pancasila. Bukan di luar kebiasaan saya sebenarnya, kalau biasanya memberikan wacana itu saya nggak pernah ada kerpekan, nggak pernah membaca. Tetapi kali ini saya betul-betul ingin
membacakan refleksi karena ini merupakan catatan dari perjalanan panjang yang sebenarnya tidak panjang, baru 2 bulan kita mendirikan kita ini dengan berbagai catatan-catatan apa yang pernah kita lakukan. Izinkan saya menyampaikan wacana ini. Kalau boleh tetap disiarkan yang tadi, karena ini adalah inti sebenarnya dari wacana budaya yang saya ingin sampaikan, justru ada di karya ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, menenun keselarasan besar kita, cita, cipta. Kita sedang menenun kembali kesadaran kita. Kain sosial yang kita gunakan selama ini kian lusuh dan tersobek. Kain budaya yang dirajut turun-temurun dari generasi ke generasi kini terbilas oleh wabah, tercemar oleh kecemasan dan kehilangan asa. Putus asa, kita membutuhkan pakaian yang baru. Kita hadir di tempat ini sesungguhnya sedang menenun kembali kesadaran baru dengan corak dan pola yang belum ada bentuknya. Pola yang kita susun bersama, mencari corak sambil bekerja, menjahit menggunakan pakaian sambil memakainya. Normalitas baru membutuhkan moralitas baru, sebagaimana kewajaran baru memerlukan tata ajar dan ajaran baru. Sebagai gerakan yang lahir karena jiwa zamannya atau Zeitgeist, kita, Kerapatan Indonesia Tanah Air, tercebur untuk mengambil prakarsa dalam apa yang saya sebut sebagai nawakarsa. Pada tahun 55, Bandung terkenal dengan Dasa Sila Bandung, 5 sila dasar, dan ini yang menginspirasi tentang pembebasan dari kolonialisme negara-negara Asia Afrika yang nantinya akan berujung pada perjuangan panjang Indonesia memimpin kekuatan dunia. Jokowi Ma'ruf Amin mencanangkan tentang nawacita, maka kita sekarang, maksudnya Kerapatan Indonesia Tanah Air, lebih mencoba pragmatis lagi, bukan sila, bukan cita, tetapi adalah karsa. Karsa 1. Kalyana Mitra sebagai dasar Kerapatan Indonesia Tanah Air. Kalyana Mitra ini berarti kalian adalah mitra. Kalian semua adalah mitra yang disatukan oleh cita yang sama. Dengan mengandaikan tak ada kamu, tak ada kami, tak ada kau, tak ada aku, karena sesungguhnya kita diikat oleh nasib dan penanggungan yang sama. Jadi ketika kita mendeklarasikan Kerapatan Indonesia Tanah Air pada 19 Agustus dan menyusun bentuk kepengurusan, bentuk organisasi, itulah karsa pertama yang kita lakukan. Dan ini akan berlangsung terus ke depan. Yang kedua, to build the world anew, membangun kembali dunia. Pandemi dunia membangkitkan kembali ingatan pidato Soekarno di Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1960 tentang penyusunan kembali tatanan dunia yang lebih inklusif dan berdaya cipta. Pancasila dilihat sebagai jalan tengah bagi tatapan bersama. Tadi Pak Ketua Kiai Maman mengatakan bagaimana 17 Agustus 1945 kita mencanangkan sebagai warga negara bangsa Indonesia, tapi 30 September 1960 melalui pidato PBB tahun 1960, Presiden Soekarno mencanangkan kita sebagai warga dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin bisa melihat ada lukisan di sebelah kanan. Lukisan itu berisi pidato Bung Karno selama 1 jam 20 menit dan itu sudah direfleksikan sebagai satu karya. Demikian juga sebelah kiri, ini ada satu lukisan dari seorang Amerika, Kurt D. Patterson,
yang mencoba merekam semua suara-suara yang ada di seluruh Indonesia ini. Selama 1 jam, selama 60 menit, merekam bagaimana sebenarnya refleksi tafsiran dia sebagai seorang warga dunia terhadap Pancasila. Jadi ini menjadikan ciri 2 yang sudah dilakukan sebenarnya oleh Kerapatan Indonesia Tanah Air. Karsa 3. Wirabangsa sebagai peran mediasi antara warga negara dan warga dunia atau planetary citizens. Publik hendaknya harus mengambil tanggung jawab dari res publica atau kebijakan umum. Apa yang kita sebut sebagai politik kesadaran atau politic of consciousness adalah upaya untuk mencapai kebahagiaan, mengatasi hasrat kesadaran politik yang semata mengejar kekuasaan. Jadi, pada pencanangan wacana kita, perbedaan antara politik kesadaran dan kesadaran politik itu pada subjeknya. Kalau politik kesadaran itu bersandar pada kesadaran sebagai bagian utama untuk mencapai kebahagiaan, maka kesadaran politik subjeknya itu adalah politik yang bertujuan untuk mencapai kekuasaan. Disinilah kenapa Kerapatan Indonesia Tanah Air tidak pernah menjadi partai politik, karena tujuan kita adalah kehidupan dan kebahagiaan. Itulah arti sebenarnya wirabangsa. Karsa keempat, ekonomi, kehidupan, dan jaminan kebutuhan dasar. Yakni ekonomi yang berpusat pada manusia yang menjaga kehidupan segala makhluk, mempertimbangkan hak generasi yang akan datang, dan hak bumi untuk melakukan regenerasi. Mendorong tersusunnya jaminan kebutuhan dasar, atau sekarang yang dikenal sebagai universal basic income. Jadi saudara-saudara sekalian, pandemi dunia dan tatanan ekonomi baru ini yang kemudian meletakkan kita harus terdepan untuk mendorong jaminan kebutuhan dasar dari seorang. Siapapun dia, warga negara Indonesia itu berhak untuk hidup secara layak, berhak untuk dijaga kesehatannya, berhak untuk bergaul dan mengekspresikan kebebasan, dan juga berhak untuk melanjutkan kehidupannya dengan lebih bermartabat. Universal basic income yang sekarang muncul justru menjadi mungkin dengan bentuk karsa-karsa yang akan kita selenggarakan ini. Karsa kelima, Kamulan Koperasi Kreatif, yaitu koperasi yang bersandar pada naluri gotong royong dan upaya pemenuhan kepuasan kreatif mengatasi hasrat kepuasan konsumtif. Kita tahu model pembangunan sekarang dan tujuan ekonomi adalah untuk setinggi-tingginya mencapai kepuasan produksi dan konsumsi. Tetapi koperasi kamulan kreatif yang justru pernah dibangun pada abad ke-7 sampai ke-10 di Nusantara ini, yang membangun peradaban yang kita kenal sekarang di Borobudur, Prambanan, dan daerah Kedu yang semua kita warisi sekarang ini, justru dibangun oleh sebuah sistem koperasi yang disebut sebagai kamulan atau mereka yang mula, karena tujuan utamanya adalah mendorong kepuasan kreatif. Jadi koperasi yang pernah membangun peradaban Nusantara yang bersandar pada dana, daya, data, dan dasa, koperasi yang mengawal ketahanan pangan, kesenjangan sosial, kreativitas budaya, dan keseimbangan alam yang semuanya tercatat dalam tujuan negara dan berbangsa dalam Undang-Undang Dasar 45. Karsa keenam, multiversitas dan pencerdasan bangsa. Multiversitas sering disebut sebagai juga paradesa, sebagai upaya pencerdasan bangsa, bukan semata-mata pencerdasan individu, melalui pengetahuan yang holistik berdasarkan atas prinsip kesatuan penciptaan. Pesantren basis yang melaraskan pengetahuan dengan tindakan, rasa, bahasa, masa, dan yasa. Dan dalam musyawarah nasional pertama ini, kita akan membicarakan rintisan
untuk multiversitas Goro, gotong royong, yang akan diselenggarakan di Taman Nusa Bali, dan pesantren Melodia yang akan diselenggarakan di berbagai tempat di Indonesia. Karsa ketujuh, Bazarti. Bazarti adalah jembatan antara kerja dan komunikasi. Bazarti berarti bazar, yaitu pasar, arti adalah makna. Jadi pasar makna yang akan menggantikan fungsi pasar tradisional, mall, dan marketplace. Pasar yang menjadi wahana atau platform antara produksi dan konsumsi, antara kreasi dan rekreasi, rahim dan silaturahim, antara kerja dan komunikasi. Sekarang ini ada 3 Bazarti yang sedang kita rintis. 1 Bazarti di Gembrong Seni di Jakarta, 2 Bazarti di Padang Galak di Bali, dan 3 Bazarti di Borobudur. Jadi ini bukan rintisan yang sudah dilakukan. Karsa ke-9, Karsa ke-8, itu Wirajiwa. Dalam lagu yang kita nyanyikan, 3 stanza, pada stanza kedua disebutkan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, marilah kita mendoa, Indonesia bahagia. Para wirajiwa adalah mereka yang menenun keselarasan besar, yang menjaga kesejajaran antara yang lahir dan yang batin, antara tubuh dan roh, antara individu dan masyarakat, antara masa lampau dan masa depan. Mereka yang selalu menciptakan masyarakat terbayang atau imagine communities untuk menjaga kehidupan melewati bencana dan tantangan ini. Inilah yang kita sebut sebagai wirajiwa yang sudah kita canangkan pada peluncuran ketika di Bandung. Karsa 9, Garuda Laman atau Galam sebagai satu kripto aset. Sebagai penanda utama jiwa zamannya, mata uang adalah kripto aset yang menjadi energi dari interaksi ekonomi dan sosial. Untuk mendorong terselenggaranya karsa-karsa di atas, dibutuhkan jenis kripto aset yang bersandar pada tradisi besar kebangsaan dan konsensus bersama. Konsep Garuda Laman yang didasari atas prinsip kita, cita, dan cipta merupakan rintisan yang dapat kita berjuangkan bersama. Saudara-saudara sekalian, saya ingin coba rekaman yang tadi bisa dikeraskan sedikit apa yang saya sebut sebagai kripto aset ini. Karya seni yang Anda lihat tadi itu adalah satu karya seni yang paling kontroversial yang pernah ada dalam sejarah Indonesia, yang didebat, tetapi yang didebat berbulan-bulan dalam media sosial. Mungkin Anda pernah ingat, karya ini adalah karya, bisa dikeraskan sedikit suaranya, karya ini adalah karya yang diturunkan dari Terminal 3 di Cengkareng, Soekarno-Hatta pada saat itu. Kenapa karya ini diturunkan? Karena karya ini tanpa sadar, bukan tanpa sadar, secara sadar itu memuat seluruh orang-orang yang dianggap membangun tentang negara bangsa. Negara bangsa di Indonesia ini. Di situ ada Kartosuwiryo, ada Daud Beureh, ada Aidit, ada Muso, ada Tan Malaka, seluruhnya itu. Betapapun mereka adalah yang pernah menenun keindonesiaan ini. Apakah kemudian politik selanjutnya itu tidak setuju dengan gagasan dasar yang mereka lakukan, tapi bahwa mereka pernah meletakkan batu bata untuk membangun cita Indonesia yang merdeka ini. Karya ini kemudian tidak mau karena diminta untuk diganti orang-orang yang ada di sana, tetapi pelukisnya ini kemudian menolaknya, karena kecuali kita akan merubah kembali tentang sejarah Indonesia. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, ini karya yang begitu panjang, yang sangat menarik, sangat original karya ini. Kalau Anda lihat, karya ini sebenarnya masih bisa dilihat di Terminal 3 di Cengkareng ya. Anda lihat yang di atas itu adalah mereka yang membentuk negara kira-kira, republik. Sedangkan yang di bawah adalah yang membentuk bangsa, para pahlawan-pahlawan ini. Nah, seluruh ini adalah hampir
10 meter semuanya, 6 meter kali 4 meter, dan dia memiliki 4 penampakan. Jadi kalau gelap dia warnanya berbeda, kalau dia dalam sinar ultraviolet warnanya berbeda, dan juga dengan warna biasa dia berbeda. Ini adalah satu karya maestro sebenarnya yang sangat kuat. Nah, dia sekarang itu mengembangkan, kenapa ada Soekarno-Hatta di sini kita mengundang, dia mengembangkan ini sebagai dasar dari kripto aset, dasar dari mata uang masa depan yang ada. Mata uang kita selama ini selalu tergantung oleh kekuatan-kekuatan di luar dari kita, oleh tatanan global. Ketika Cina sudah mengumumkan tentang kripto aset pada 20 Juni 2020, begitu juga sekarang dunia corporate internasional, Facebook mengumumkan tentang Libra Coin pada 2019 kemarin, dan kita tahu Bitcoin sudah mulai 2008 dan itu yang mempengaruhi tentang ekonomi dunia sekarang itu. Maka kerapatan Indonesia tanah air atau yang disebut sebagai kita kripto aset akan mengumumkan tentang Garuda Laman ini. Saudara-saudara sekalian, kita akan tidak terbayangkan memang ekonomi kita akan ke depan ini. Tetapi dengan Garuda Laman ini, satu sistem mata uang, maka kita bisa apa yang dimimpikan oleh Bung Karno tentang kemandirian ekonomi, kesenjangan sosial, keberlanjutan alam yang dulu yang ada semua di Undang-Undang Dasar, itu menjadi sangat mungkin. Karena inilah kesempatan setelah pandemi ini, kita merombak secara baru tentang sistem sosial yang ada. Saudara-saudara sekalian, karena itu saya izinkan bahwa ini ingin mengumumkan tentang peluncuran nantinya yang akan kita luncurkan pada 21 Desember 2020, dan itu nanti yang akan menjadi dasar dari gerakan kerapatan Indonesia tanah air. Karena kita, saudara-saudara sekalian, bukanlah saya kira orang relawan yang meminta dana. Kita tahu ini masanya negara bangsa membutuhkan partisipasi aktif dan membutuhkan keterlibatan kita untuk menenun satu keselarasan baru pada masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Terima kasih banyak Bapak Taufik Razin. Boleh tepuk tangan sekali lagi? Oke. Dan tentunya kita ingin menyemangati kembali, jadi saya ingin mengundang kepada Bapak Kiai Maman, Kiai Abun Bunyamin, kemudian Bu Nia, Pak Ayab Zaki, Bu Kamelia Panduwinata Lubis, boleh maju ke atas panggung. Mau ngapain? Mau saya kerjain boleh nggak Ibu Bapak? Saya ingin mengundang terlebih dahulu untuk naik ke atas panggung. Oh di sini ya, di depan boleh. Dan mungkin untuk para pesertanya boleh sama-sama berdiri dulu, berdiri juga kali ya Pak Maman ya. Oke, karena mau apakah kita? Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Mars Kita. Ya, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Mars Kita dan akan dipimpin oleh Ibu Kamelia Panduwinata yang akan menyanyikan atau kita bersama-sama menyanyikan lagu Mars Kita. Pakai musik nggak sih? Oh ya bisa. Bisa diputar. Sudah dipersiapkan juga ya Bu Kamelia musiknya? Oke, kelihatan sudah siap. Kita tahan dulu, itu baru pemanasan Bu Kamel. Kita Indonesia, tanah air satu, mari terus maju, bergerak bersama. Kita Indonesia, punya mimpi sama, makmur sejahtera, adil untuk semua. Bisa diputar? Yang udah hafal bisa bareng-bareng lagu ini, ciptaan dari Ketua Dewan Kebijakan kita, Kiai Haji Maman Imanul Haq.
Oh, dan ada RBT-nya, jadi teman-teman boleh pasang RBT-nya. Semangatnya ya. Kita Indonesia, tanah air satu, mari terus maju, bergerak bersama. Kita Indonesia punya mimpi sama, makmur sejahtera, adil untuk semua. Kita Indonesia, tanah air satu, mari terus maju, bergerak bersama. Kita Indonesia, kreatif beragam, toleran dan damai. Indonesia kita. Siapa kita? Siapa kita? Kita tangannya di atas semuanya, kita tepuk-tepuk bareng-bareng menyambut Munas Kerapatan Indonesia Tanah Air. Tidak ada kami, tidak ada kamu, yang ada kita. Kita Indonesia. Tangannya semuanya di atas ya. Kita Indonesia, tanah air satu, mari terus maju, bergerak bersama. Kita Indonesia punya mimpi sama, makmur sejahtera, adil untuk semua. Kita Indonesia, tanah air satu, mari terus maju, bergerak bersama. Kita Indonesia, kreatif beragam, toleran dan damai. Indonesia kita. Terima kasih. Siapa kita? Siapa kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini sudah semangat semuanya. Waduh, suaranya hilang lagi, Bu. Mudah-mudahan setelah tadi bernyanyi bersama-sama untuk Mars kita sudah kembali akan semakin bersemangat untuk kemudian nanti siang hari memasuki Munas untuk Musyawarah Nasional. Dan kali ini kita akan ada pertunjukan, ada tari kreasi Genjring Party. Untuk kali ini boleh tepuk tangan yang meriah untuk penampilan tari kreasi Genjring Party. Tari kreasi Genjring Party.
Kali ini berkesempatan juga bertepatan dengan peluncuran pembukaan Pesantren Melodia Indonesia. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Gita Institute. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, ada peluncuran Pesantren Melodia Indonesia. Dan tentunya masih ada penampilan-penampilan lain yang kita akan hadirkan di acara pembukaan Musyawarah Nasional atau Munas kita. Dan kali ini akan ada puisi Tanah Air karya Muhammad Yamin yang akan dibawakan oleh Bapak Hermana HMT. Kami persilahkan kepada Bapak Hermana HMT untuk menyampaikan puisi Tanah Air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sedikit ulas dulu. Puisi ini tidak seutuhnya saya sampaikan. Puisi ini cukup panjang, dibuat oleh Muhammad Yamin pada bulan Desember di Tanah Pasundan ini tahun 1922. Jadi waktu itu bagaimana para pemuda Yong Yapa, Yong Ambon semua, Yong Sumatera untuk bertekad menyatukan diri untuk menjadi bangsa Indonesia. Tanah Air, karya Muhammad Yamin. Di atas batasan bukit barisan, memandang beta ke bawah memandang. Tampaklah hutan, rimba dan ngarai, lagipun sawah, telaga nan permai. Langit hijau bertukar warna oleh pucuk daun kelapa. Itulah tanah airku, Sumatera namanya, tumpah darahku. Indah alam warna pualam, tempat poyangku, nyawa tertumpang. Walau berabad sudahlah lampau, menutupi andalas di waktu nan silau, masih kubaca segenap mejan, segala kebaktian seluruh zaman, serta perbuatan yang mulia hartawan. Nan ditanam segala nenekku di korong kampung hak milikku. Rindu gunung duduk bermenung, terkenangkan masa yang sudah linglung, sudah melihat pandang dan telik, timur dan barat, hilir dan mudik. Tinggallah pulau tempat terdidik, dilumuri darah bertitik-titik. Sesama pulai berpangkat naik. Oh bangsaku selagi tenaga, nan dipintanya berkenan juga. Gunung-gunung dan bukit bukan sedikit, melengkung di taman bergelung-gelung, memagari dataran berupa lembah. Di sanalah penduduk tegak dan rebah,
sejak beliau dapat merambah sampai ke zaman sudah berubah. Mari kujunjung, ku sembah hatiku sedikit haram berubah. Anak perca kelabunya cuaca, apabila terkenang waktu nan hilang, karena kami anak Andalas. Sejak dulu sampai ke atas, aku sehidup semati, akan sehidup semati, sekata, sekumpul, seikat sehati, senyawa sebadan, sungguh sejati, baik di dalam bersukar raja ataupun diserang bala bahaya. Hilang bangsa, bergantilah bangsa, luput masa, timbullah masa. Demikian pulauku mengikutkan sejarah sejak dunia mulai tersimbah sampai di zaman bagus dan indah atau tenggelam bersama ke lembah. Terang pandang di puncak barisan, memandang ke zaman nan akan datang, tampaklah di celah sibiran tanah, berjalan di jurang ngarai dan ranah. Suatu bangsa bersifat mulia, bertempat di alam yang amat kaya, serta berkepulauannya teguh setia, karena hatinya wajah dan muka berseri genggam cahaya merdeka. Entah bagaimana pula rasanya, nanti berjalan kita berdandan menuju padang tinggi muliawan, diiringi genggaman bangsa perempuan, diiringi gerangan bangsa perempuan, karena cintaku ke bangsa bunda sejak kecil berumur muda sampai berusia berganda-ganda. Kusimpan tinggi di dalam dada, hening dan jernih berubah tiada. Riang hatiku jika berlaku, melihat bangsaku berniat maju. Tua dan muda, kecil dan besar, hendak bergerak, berkisar menuju maksud berhiaskan biaduri sebagai permainan setiap hari. Berkat sinari bau mujari, demikianlah gerangan Pulau Sumatera, tanah airku di tepi samudra. Akan yang esa, Tuhan nan esa, berjanji badan, berbuat bakti, serta kalbuku baru berbudi. Kalau kalau berjasa ke tempatku jadi, serta Andalas malam dan siang kepada dialah aku sembahyang, serta kejiwaan nini dan pojang segalanan hidup supaya selamat. Lahir dan batin turunkan rahmat. Tanah Pasundan, 9 Desember 1922. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puisi Tanah Air karya Muhammad Yamin oleh Hermana HMT. Ya, dan ini adalah ujung untuk acara kita di acara pembukaan musyawarah menuju musyawarah nasional Kerapatan Indonesia Tanah Air, karena kita akan istirahat dulu sejenak.
kita akan istirahat dan nanti siang akan dilanjutkan kembali untuk memasuki musyawarah nasional, kegiatan musyawarah nasionalnya. Jadi untuk kesempatan kali ini kami persilahkan untuk para tamu undangan yang terhormat dan juga para peserta musyawarah nasional untuk kemudian beristirahat sejenak dan kami informasikan untuk kembali berkumpul pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kembali berkumpul di ruangan ini pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya nanti saya juga akan kembali hadir ke tengah-tengah kita semuanya di acara Musyawarah Nasional Kerapatan Indonesia Tanah Air atau Munas kita di Hotel Grand Priangar 28 Oktober 2020. Halo, terima kasih udah menyaksikan acara Munas kita Kerapatan Indonesia Tanah Air di Bandung 28 Oktober 2020. Senang banget karena kegiatannya dari mulai tadi Kamel sedikit membuat di kamar sedikit coret-coretan karena kebetulan saya ketua panitianya dan alhamdulillah lancar, berjalan dengan lancar dan happy karena semua Dewan Perwakilan dan ketua-ketua kita di seluruh Indonesia ngumpul di sini dan acara berjalan lancar. Thank you, mungkin berkat doa teman semua. Thank you. Jangan lupa nonton, like, subscribe, and ring the bell dan semuanya kasih komen yang